Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ita Aisyah dengan NIM 210180042 dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Teknik Universitas Maliku Saleh. Di sini saya akan membacakan materi dari materi 1 hingga materi 6 pada mata kuliah Pengembangan Sistem Informasi. Pada pertemuan pertama dan kedua, saya akan membahas tentang pengembangan sistem informasi. Pertemuan 1. Pengembangan sistem informasi. Pengembangan sistem merupakan penyusunan suatu sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang telah ada. 1. Tim pengembang sistem. Pengembangan sistem tentunya harus didukung oleh personal-personal yang kompeten di bidangnya. Suatu tim biasanya terdiri dari 1. Manajer analis sistem, 2. Ketua analis sistem, 3. Analis sistem senior, 4. Analis sistem junior, 5. Pemrogram aplikasi senior, 6. Pemrogram aplikasi junior. Jumlah personil tim di atas diperlukan apabila sistem yang akan dikembangkan cukup besar. Apabila sistem yang akan dikembangkan kecil, maka personilnya dapat disesuaikan berdasarkan kebutuhan. 2. Perlunya pengembangan sistem. Sistem lama yang perlu diperbaiki atau diganti disebabkan karena beberapa hal. 1. Adanya permasalahan atau problems yang timbul di sistem yang lama. 2. Untuk meraih kesempatan. 3. Adanya instruksi dari pimpinan atau adanya peraturan pemerintah. Yang ketiga, indikator diperlukannya pengembangan sistem. 1. Keluhan pelanggan, 2. Pengiriman barang yang sering tertunda, 3. Pembayaran gaji yang terlambat, 4. Laporan yang tidak tepat waktu, 5. Laporan yang sering salah, 6. Tanggung jawab yang tidak jelas, 7. Waktu kerja yang berlebihan, 8. Ketidakberesan kas, 9. Produktivitas tenaga kerja yang rendah, 10. Banyaknya pekerja yang menganggur, 11. Kegiatan yang tumpang tindih, 12. Tanggapan yang lambat terhadap pelanggan, 13. Kehilangan kesempatan kompetisi pasar, 14. Persediaan barang yang terlalu tinggi, 15. Pemesanan kembali barang yang tidak efisien, 16. Biaya operasi yang tinggi, 17. File-file yang kurang teratur, 18. Keluhan dari supplier karena tertundanya pembayaran, 19. Tertundanya pengiriman karena kurang persediaan, 20. Investasi yang tidak efisien, 21. Peramalan penjualan dan produksi tidak tepat, 22. Kapasitas produksi yang menganggur, 23. Pekerjaan manajer yang terlalu teknis, 24. dan lain-lain. 4. Dengan adanya sistem baru diharapkan terjadi peningkatan dalam hal kinerja, kualitas informasi, keuntungan atau penurunan biaya, kontrol atau pengendalian, efisiensi, dan pelayanan. 5. Prinsip pengembangan sistem. Prinsip-prinsip pengembangan sistem adalah: sistem yang dikembangkan adalah untuk manajemen. Sistem yang dikembangkan adalah investasi modal yang besar. Sistem yang dikembangkan memerlukan orang yang terdidik. Tahapan kerja dan tugas-tugas yang baru dilakukan dalam proses pengembangan sistem. Proses pengembangan sistem tidak harus urut. Jangan takut membatalkan proyek. Dokumentasi harus ada untuk pedoman dalam pengembangan sistem. 6. Siklus hidup pengembangan sistem. Siklus hidup pengembangan sistem dapat didefinisikan sebagai serangkaian aktivitas yang dilaksanakan oleh profesional dan pemakai sistem informasi untuk mengembangkan dan mengimplementasikan sistem informasi. Siklus hidup pengembangan sistem informasi saat ini terbagi atas 6 fase, yaitu perencanaan sistem, analisis sistem, perencanaan sistem secara umum atau konseptual, evaluasi dan seleksi sistem, perancangan sistem secara detail, pengembangan perangkat lunak dan implementasi sistem, pemeliharaan atau perawatan sistem. Fase perancangan sistem. Dalam fase perancangan sistem,
dibentuk suatu struktur kerja strategis yang luas dan pandangan sistem informasi baru yang jelas yang akan memenuhi kebutuhan-kebutuhan pemakai informasi. Proyek sistem dievaluasi dan dipisahkan berdasarkan prioritasnya. Sumber daya baru direncanakan untuk dana disediakan untuk mendukung pengembangan sistem. Selama fase perencanaan sistem dipertimbangkan faktor-faktor kelayakan yang berkaitan dengan kemungkinan berhasilnya sistem informasi yang dikembangkan dan digunakan. Faktor-faktor strategis yang berkaitan dengan pendukung sistem informasi dari sasaran bisnis dipertimbangkan untuk setiap proyek yang diusulkan. Faktor kelayakan ada beberapa, yaitu kelayakan teknis, kelayakan ekonomis, kelayakan legal, kelayakan operasional, dan kelayakan rencana. Faktor strategis yaitu produktivitas, diferensiasi, dan manajemen. Fase analisis sistem. Dalam fase ini dilakukan proses penilaian. Fase analisis sistem adalah fase profesional sistem melakukan kegiatan analisis sistem. Laporan yang dihasilkan menyediakan suatu landasan untuk membentuk suatu tim proyek sistem dan memulai fase analisis sistem. Tim proyek sistem memperoleh pengertian yang lebih jelas tentang alasan untuk mengembangkan suatu sistem baru. Ruang lingkup analisis sistem ditentukan pada fase ini. Beberapa aspek sistem yang sedang dikembangkan mungkin tidak diketahui secara penuh pada fase ini. Pada akhir fase analisis sistem, laporan analisis sistem disiapkan. C. Fase perancangan sistem secara umum atau konseptual. Arti perancangan sistem. Tahap setelah analisis dari siklus hidup pengembangan sistem, pendefinisian dari kebutuhan-kebutuhan fungsional, persiapan untuk rancang bangun implementasi, menggambarkan bagaimana suatu sistem dibentuk yang dapat berupa penggambaran, termasuk menyangkut mengkonfirmasikan. Tujuan perancangan sistem untuk memenuhi kebutuhan para pemakai sistem, untuk memberikan gambaran yang jelas dan rancang bangun yang lengkap kepada pemrogram komputer dan ahli-ahli teknik lainnya yang terlibat. Sasaran perancangan sistem harus berguna, harus dapat mendukung tujuan utama perusahaan, harus efisien dan efektif, harus dapat mempersiapkan rancang bangun yang terinci. Dalam fase ini dibentuk alternatif-alternatif perancangan konseptual untuk pandangan pemakai. Dalam fase ini, analis sistem mulai merancang proses dengan mengidentifikasi laporan-laporan dan output yang akan dihasilkan. Jadi, perancangan sistem secara umum berarti untuk menerangkan secara luas bagaimana setiap komponen perancangan sistem tentang output dan input. Fase evaluasi dan seleksi sistem. Akhir fase perancangan dalam secara umum menyediakan poin utama untuk keputusan investasi. Oleh sebab itu, dalam fase evaluasi dan seleksi sistem ini, nilai kualitas sistem dan biaya atau keuntungan 1 dari laporan GID, dengan proyek 2 sistem SWOT dinilai Teams, secara hati-hati 3 dan diuraikan Kestos, dalam 4 laporan evaluasi dan Prototip. seleksi sistem. Fase perancangan sistem secara detail atau fungsional. Fase perancangan sistem secara detail menyediakan spesifikasi untuk perancangan secara konseptual. Pada fase ini, semua komponen dirancang dan dijelaskan secara detail. Alat-alat perancangan. Alat-alat perancangan menolong profesional sistem untuk membentuk struktur sistem yang akan memenuhi kebutuhan pemakai selama aktivitas analis, seperti spesifikasi proses, hierarki plus input atau proses output atau HIPO, struktur chart, diagram Warner-OR atau WO, diagram Jackson. Fase implementasi sistem dan pemeliharaan sistem. Pada fase ini, sistem siap untuk dibuat dan diinstalasi. Sejumlah tugas harus dikoordinasi dan dilaksanakan untuk implementasi sistem baru. Laporan implementasi yang dibuat pada fase ini ada dua bagian, yaitu rencana implementasi dalam bentuk Gantt chart atau program and evaluation review technical, dan penjadwalan proyek dan teknik manajemen. 7. Pendekatan pengembangan sistem. Terdapat beberapa pendekatan untuk mengembangkan sistem, yaitu pendekatan klasik. Pendekatan klasik
disebut juga dengan pendekatan tradisional atau pendekatan konvensional. Metodologi pendekatan klasik mengembangkan sistem dengan mengikuti tahapan-tahapan pada sistem life cycle. Kedua, pendekatan terstruktur. Pendekatan terstruktur dilengkapi dengan alat-alat dan teknik-teknik yang dibutuhkan dalam pengembangan sistem, sehingga hasil akhir dari sistem yang dikembangkan akan didapatkan sistem yang strukturnya didefinisikan dengan baik dan jelas. Yang ketiga, dari bawah ke atas. Pendekatan ini dimulai dari level bawah organisasi, yaitu level organisasi di mana transaksi dilakukan. Pendekatan ini dimulai dari perumusan kebutuhan-kebutuhan untuk menangani transaksi dan naik ke level atas dengan merumuskan kebutuhan informasi berdasarkan transaksi tersebut. Pendekatan dari atas ke bawah. Pendekatan dari atas ke bawah dimulai dari level atau organisasi, yaitu level perancangan strategi. Pendekatan ini dimulai dengan mendefinisikan sasaran dan kebijakan organisasi. Pendekatan sepotong. Pengembangan yang menekankan pada suatu kegiatan atau aplikasi tanpa memperhatikan posisinya di sistem informasi atau tidak memperhatikan sasaran organisasi secara global. Pendekatan sistem memperhatikan sistem informasi sebagai satu kesatuan terintegrasi untuk masing-masing kegiatan atau aplikasinya dan menekankan sasaran organisasi secara global. Pendekatan sistem menyeluruh. Pendekatan pengembangan sistem serentak secara menyeluruh sehingga menjadi sulit untuk dikembangkan. Pendekatan moduler. Pendekatan dengan memecah sistem kompleks menjadi modul yang sederhana sehingga sistem lebih mudah dipahami dan dikembangkan, tepat waktu, mudah dipelihara. Lompatan jauh. Pendekatan yang menerapkan perubahan menyeluruh secara serentak menggunakan teknologi canggih sehingga mengandung risiko tinggi, terlalu sulit dikembangkan karena terlalu kompleks. Pendekatan berkembang. Pendekatan yang menerapkan teknologi canggih hanya untuk aplikasi-aplikasi yang memerlukan saja dan terus dikembangkan untuk periode berikutnya mengikuti kebutuhan dan teknologi yang ada. Keuntungan pendekatan terstruktur. 1. Mengurangi kerumitan masalah. 2. Konsep mengarah pada sistem. 3. Standarisasi. 4. Orientasi ke masa datang. 5. Mengurangi ketergantungan pada desainer. 8. Metodologi pengembangan sistem. Metodologi adalah suatu kesatuan metode-metode atau prosedur-prosedur, konsep-konsep pekerjaan, aturan-aturan, postulat-postulat yang digunakan oleh suatu ilmu pengetahuan. 9. Alat dan teknik pengembangan sistem. Alat-alat pengembangan sistem yang berbentuk grafik diantaranya adalah hippodiagram, data flow diagram, structure chart, SAT diagram, Warnir atau org diagram, Jackson diagram. Beberapa alat berbentuk grafik yang sifatnya umum yaitu dapat digunakan di semua metodologi yang ada. Alat-alat ini berupa suatu bagan diantaranya 1. Bagan untuk menggambarkan aktivitas, 2. Bagan untuk menggambarkan tata letak, 3. Bagan untuk menggambarkan hubungan personil. Teknik yang digunakan untuk pengembangan sistem diantaranya teknik manajemen proyek, teknik untuk menemukan fakta, teknik analisis biaya atau manfaat, teknik untuk menjalankan rapat, teknik inspeksi. 10. Penyebab kegagalan pengembangan sistem. 1. Kurangnya penyesuaian pengembangan sistem. 2. Kelalaian penetapan kebutuhan pemakai dan melibatkan pemakai. 3. Kurang sempurnanya evaluasi kualitas dan analisis biaya. 4. Adanya kerusakan dan kesalahan rancangan. 5. Penggunaan teknologi komputer dan perangkat lunak yang tidak direncanakan dan pemasangan teknologi tidak sesuai. 6. Pengembangan sistem yang tidak dapat dipelihara. 7. Implementasi yang direncanakan dilaksanakan kurang baik. Pertemuan 3. Perencanaan sistem. Tahap perencanaan sistem ada beberapa, yaitu menetapkan suatu kerangka kerja strategis, melibatkan manajer senior, proyek yang diusulkan dievaluasi dan diprioritaskan,
Alasan untuk melakukan perencanaan sistem, yang merencanakan sistem, komponen laporan, hubungan dengan analis sistem. Pada perencanaan sistem, suatu sistem yang diusulkan harus layak dan mendukung faktor strategik. Faktor kelayakan atau telos ada beberapa, yaitu teknikal, ekonomik, legal, operasional, dan schedule. Faktor strategik atau PDM ada 3, yaitu produktivitas, diferensiasi, dan manajemen. Laporan dari tahap ini meliputi sumber daya dan dana, semua usulan proyek sistem, faktor kelayakan telos dan DPM, pengembangan proposal proyek sistem. Ada 3 pendekatan. 1. Mengubah suatu permasalahan menjadi suatu kesempatan. 2. Menggunakan sasaran perencanaan bisnis. 3. Memakai teknologi informasi. Menetapkan prioritas bagi proposal proyek sistem, portofolio proposal proyek sistem, dan perencanaan dan pelaporan pada proyek sistem. Pertemuan 4. Requirement Elicitation System Information Building Block. Untuk memahami kebutuhan tertuang dalam dokumen kebutuhan, terdiri dari 5 langkah pokok. 1. Identifikasi masalah. 2. Evaluasi dan sintesis. 3. Pemodelan. 4. Spesifikasi. 5. Review. Jenis kebutuhan dibagi menjadi 2, yaitu 1. Fungsionalitas, yaitu fungsi aplikasi layanan yang harus disediakan. 2. Non-fungsionalitas, terkait dengan kendala pada fungsi sistem seperti kendala waktu. Identifikasi masalah melalui wawancara atau kuesioner. Ada visi dan ruang lingkup perusahaan, aliran informasi dan data perusahaan, informasi dan data apa saja yang dibutuhkan, menemukan yang membutuhkan software, bentuk solusi yang diinginkan, efektivitas, adakah hal lain yang perlu ditambahkan, permasalahan yang muncul pada proses analisis kebutuhan, di antaranya 1. Pengguna tidak mengetahui apa yang mereka butuhkan. 2. Pengguna menjelaskan kebutuhan dengan cara mereka. 3. Pengguna yang berbeda memiliki konflik kebutuhan. 4. Faktor politik dan organisasi yang dapat mempengaruhi kebutuhan sistem. 5. Perubahan kebutuhan selama proses analisis. Pertemuan 5. Analisis sistem. Tahapan analisis sistem yaitu digunakan untuk mendefinisikan dan menggambarkan kebutuhan pemakai, mengikuti perencanaan sistem. Tugas utama analisis sistem: sistem analis yang sukses, penggunaan metode kuno, penggunaan metode modern, alat dan teknik. Fakta studi ada 2, yaitu suatu bagian dari informasi yang memperlihatkan realita. Fakta studi berasal dari 3 sumber, yaitu 1. Sistem sekarang, 2. Sumber internal, 3. Sumber eksternal. Teknik utama yang digunakan yaitu wawancara, sampling, dan mengamati, menyimpulkan analisis sistem dan mengkomunikasikan penemuan, menyiapkan laporan analisis sistem, menyajikan penemuan dengan lisan. 4 kemungkinan hasil dari analisis sistem yaitu membatalkan proyek, penundaan proyek, merubah proyek, dan melanjutkan proyek. Pertemuan 6. Perancangan sistem secara umum. 1. Perancangan sistem. Perancangan sistem dapat dibagi dalam 2 bagian, yaitu perancangan sistem secara umum atau perancangan konseptual. 2. Perancangan sistem terinci atau perancangan sistem secara spesifik. 2. Pengertian perancangan sistem. Menurut Verzello atau John Reuter 3, tahap setelah analisis dari siklus pengembangan sistem, pendefinisian dari kebutuhan-kebutuhan fungsional, dan persiapan untuk rancang bangun implementasi, menggambarkan bagaimana suatu sistem dibentuk. Dengan demikian, perancangan sistem dapat diartikan sebagai 1. Tahap setelah analisis dari siklus pengembangan sistem. 2. Pendefinisian dari kebutuhan-kebutuhan fungsional. 3. Persiapan untuk rancang bangun implementasi. 4. Menggambarkan bagaimana suatu sistem dibentuk. 5. Dapat berupa penggambaran. 6. Termasuk menyangkut mengkonfigurasi dari komponen-komponen perangkat lunak dan perangkat keras dari suatu sistem. 3. Tujuan perancangan sistem.
1. Untuk memenuhi kebutuhan kepada pemakai sistem. 2. Untuk memberikan gambaran yang jelas dan rancang bangun yang lengkap kepada pemrogram komputer dan ahli-ahli teknik yang terlibat. 4. Personil yang terlibat. Yang pertama, spesialis pengendalian. Kedua, personil penjamin kualitas. 3. Spesialis komunikasi data. 4. Pemakai sistem. 5. Perancangan sistem secara umum. Tujuan dari desain sistem secara umum adalah untuk memberikan gambaran secara umum kepada user tentang sistem yang baru. Analisis sistem dan desain sistem secara umum bergantung satu sama lain. Studi menunjukkan bahwa apa yang dikumpulkan, dianalisis, dan dimodelkan selama fase analis menyediakan dasar bagi desain sistem secara umum untuk dibuat. 3 kategori desain sistem. 1. Global Based System. 2. Group Based System. 3. Local Based System. 4. Kunci elemen dari Rapid Application Development atau RAD untuk mendesain sistem. RAD dipopulerkan oleh James Martin. Sinergismenya adalah bahwa RAD menggabungkan elemen-elemen yang bekerja sama sehingga dampak keseluruhannya lebih besar dibandingkan dengan jumlah dampak per individu atau masing-masing. Adapun 4 kunci elemen RAD adalah GID, SWOT, TEAMS, CAS, dan prototyping. Model perancangan mental designer atau designer mental design model. Model ini diformulasikan dari pengalaman, pengetahuan, studi lapangan, dan input dari interaksi yang dilakukan dengan user. Model perancangan mental user mental design model. Idealnya model ini dan model desain sistem konseptual adalah sama. Interaksi, join, dan proses desain diulang hingga model desain sistem konseptual sama dengan model desain mental user. Model perancangan sistem konseptual menggambarkan modeling tool seperti data flow diagram atau DFD, Entity-Relationship Diagram atau ERD, Decision Table, Screen Photocopy of Report, Decision Tree, dan lain-lain. 6. Tahapan perancangan sistem. Perancangan output. Perancangan output atau keluaran merupakan hal yang tidak dapat diabaikan karena laporan atau keluaran yang dihasilkan harus memudahkan bagi setiap unsur manusia yang membutuhkannya. Tipe output dapat dibedakan menjadi eksternal dan internal. Yang harus diperhatikan dalam perancangan output: tipe output, isi output, format output, frekuensi. Langkah-langkah perancangan output secara umum. Menentukan kebutuhan output yang akan dirancang dapat ditentukan dari DFD sistem yang baru. Menentukan parameter dari output. Perancangan input. Tujuan dari perancangan input adalah untuk mengefektifkan biaya pemasukan data, untuk mencapai kekurangan yang tinggi, untuk menjamin pemasukan data dapat diterima dan dimengerti oleh pemakai. Proses input dapat melibatkan 2 atau 3 tahapan utama, yaitu penangkapan data, penyiapan data, dan pemasukan data. Input yang menggunakan alat input tidak langsung mempunyai 3 tahapan utama, yaitu data capture, data preparation, dan data entry. Sedangkan input yang menggunakan data alat input langsung terdiri dari 2 tahapan utama, yaitu data capture dan data entry. Tipe input dapat dibedakan menjadi eksternal dan internal. Yang perlu diperhatikan dalam perancangan input adalah tipe input, fleksibel format, kecepatan, akurat, metode verifikasi, mudah dikoreksi, keamanan, mudah digunakan, kompatibel dengan sistem yang lain, biaya yang ekonomis. Langkah-langkah perancangan input secara umum. Menentukan kebutuhan input dari sistem yang baru. Input yang akan dirancang dapat ditentukan dari DFD sistem baru yang telah dibuat. Menentukan parameter dari input.
Perancangan dialog. Tujuan dari perancangan dialog adalah untuk menjaga agar pemasukan data benar, untuk menjawab pertanyaan yang sedang diajukan oleh pemakai. Tipe dialog, dialog aktif, dan dialog pasif. Yang perlu diperhatikan dalam perancangan dialog adalah mudah digunakan, dapat memberikan petunjuk, menggambarkan atau sesuai dengan keinginan pemakai, cepat memberikan respon, dapat menampilkan pesan kesalahan, dan fleksibel. Perancangan proses sistem. Tujuan dari perancangan proses sistem adalah untuk menjaga agar proses data lancar dan teratur sehingga menghasilkan informasi yang benar, untuk mengawasi proses dari sistem. Perancangan proses sistem ini bisa digambarkan dengan sistem flowchart, DFD, dan lain-lain. Prosesnya melalui real-time, batch, online, dan offline. Perancangan database. Perancangan database dalam sistem informasi disebut dengan database system. Sistem basis data atau database system ini adalah suatu sistem informasi yang mengintegrasikan kumpulan dari data yang saling berhubungan satu sama lainnya. Tipe dari file. 1. File master. Terdapat 2 file master, yaitu file referensi dan file dinamik. 2. File input atau transaksi. 3. File laporan. 4. File sejarah atau arsip. 5. File backup atau pelindung. 6. File kerja atau temporary file. 7. File library. Akses file. Metode yang menunjukkan bagaimana suatu program komputer akan membaca record-record dari suatu file. File dapat diakses dengan 2 cara, yaitu dengan urut dan langsung. Organisasi file. Pengaturan dari record secara logika di dalam file dihubungkan satu dengan yang lainnya. File urut merupakan file dengan organisasi urut dengan pengaksesan urut pula. File akses langsung merupakan file di mana organisasi acak dengan pengaksesan langsung. Alat perancangan database melalui IRD, mapping, dan normalisasi. Langkah-langkah perancangan database secara umum. Menentukan kebutuhan file database untuk sistem baru dan menentukan parameter dari file database. Perancangan kontrol. Tujuannya agar keberadaan sistem setelah diimplementasi dapat memiliki keandalan dalam mencegah kesalahan, kerusakan, serta kegagalan proses sistem. Ancaman sistem. Kesalahan manusia, perangkat lunak yang bersifat merusak, penyadapan, pengaksesan yang tidak sah, perubahan atau kehilangan database, kegagalan landasan teknologi. Jenis kontrol: pencegahan, pendeteksian, pengoreksian. 7. Perancangan jaringan. Langkah-langkahnya: membuat segmen bidang usaha, membuat sebuah model LAN, mengevaluasi LAN untuk menentukan apakah mereka cocok untuk tiap segmen di seluruh usaha, interkoneksi segmen-segmen jaringan. Topologinya melalui bus, star, dan ring. 8. Perancangan komputer. Kelompok komputer yaitu mainframe, mini komputer, mikrokomputer, device, input, output, proses penyimpanan. 7. Tekanan-tekanan perancangan. Perancangan sistem informasi harus memperhatikan sejumlah tekanan desain. Yang pertama, integrasi, jalur pemakai, tekanan persaingan, kualitas dan kegunaan informasi, kebutuhan sistem, kebutuhan pengolahan data, faktor-faktor organisasi, kebutuhan biaya efektivitas, faktor-faktor manusia, dan kebutuhan kelayakan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.